Aksi protes anti-rezim masih berlangsung di Iran menyusul krisis ekonomi dan kemarahan publik terhadap rezim yang berkuasa. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer AS sedang menyiapkan opsi yang sangat kuat terhadap Teheran. Pernyataan itu muncul setelah laporan ratusan demonstran tewas akibat tindakan aparat keamanan Iran. Washington menilai tindakan rezim Iran sudah berlebihan. Lantas apa sebenarnya tujuan AS menyiapkan serangan terhadap Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut peneliti di Middle East Institute, Jean-Luc Sam'an, AS sudah lama menargetkan kejatuhan rezim Iran selama lebih dari 40 tahun. Iran menjadi musuh utama AS sejak Revolusi Islam 1979 menjatuhkan pemimpin pro-Barat. Sejak saat itu, kedua negara sering bersitegang dengan kontak diplomatik yang terbatas. Hubungan pernah membaik melalui kesepakatan nuklir 2015, di mana Iran membatasi program nuklirnya sebagai ganti pelonggaran sanksi. Namun Trump keluar dari kesepakatan itu pada 2018 dan ketegangan kembali meningkat setelah serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Menurut Sam'an, jika Trump mengintervensi Iran, tujuan utamanya adalah mengganti kepemimpinan di Teheran dan membangun kembali hubungan diplomatik dengan AS. Tim Trump diduga percaya intervensi AS bisa mempercepat kejatuhan rezim Iran sekarang. Namun Trump dinilai tidak tertarik membangun ulang Iran dalam jangka panjang. Ia mungkin memilih skenario seperti di Venezuela, yaitu menyingkirkan pemimpin utama tanpa mengubah sistem otoriter yang ada. Peneliti di Sekolah Studi Internasional Esra Jaratnam, James Darcy, memperingatkan intervensi AS bisa menjadi langkah yang salah. Menurutnya, meski banyak warga Iran tidak menyukai rezim, itu tidak berarti mereka menginginkan campur tangan negara asing. Lalu mengapa AS harus merasa bertindak sekarang? AS menilai sikap diam terhadap Iran justru berisiko memperburuk situasi. Rezim yang sedang tertekan secara ekonomi dan kehilangan legitimasi dinilai bisa menjadi lebih kejam terhadap rakyatnya sendiri serta lebih agresif di luar negeri. Menurut Washington, tindakan yang cepat, terukur dan bermakna dapat membatasi kekerasan, mengurangi korban sipil, dan memberi kesempatan kepada warga Iran untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Untuk itu, AS dinilai bisa menggunakan teknologi cyber dan elektronik guna melemahkan sistem komando, komunikasi, dan pengawasan Iran yang digunakan untuk menekan warga. Washington juga dapat membantu memulihkan akses internet agar rakyat Iran bisa mendapat informasi, melaporkan pelanggaran HAM, dan menjaga gerakan damai tetap hidup. Di sisi militer, AS dapat menunjukkan ancaman kekuatan udara yang kredibel untuk mencegah pembantaian dan masuknya milisi asing ke Iran. Dalam hal diplomasi, AS menegaskan setiap dialog dengan Teheran harus disertai syarat penghentian kekerasan terhadap demonstran dan komitmen pada transisi politik damai. Selain itu, tekanan ekonomi juga akan ditingkatkan, termasuk terhadap pihak-pihak yang masih membeli minyak Iran. Para ahli menilai intervensi militer AS masih mungkin terjadi, terutama setelah serangan AS di Venezuela. Trump diyakini percaya pada kekuatan militer AS untuk menekan negara lain. Serangan militer diharapkan bisa memberi semangat kepada para demonstran bahwa mereka didukung oleh pemimpin terkuat di dunia. Akan tetapi, Iran tidak sama dengan Venezuela. Iran memiliki militer yang berpengalaman, wilayah yang lebih luas, dan pemerintahan yang lebih kuat. Selain itu, AS saat ini tidak memiliki kapal induk di kawasan. Sam'an memperkirakan jika ada serangan, itu akan berupa serangan udara terbatas ke target sipil dan militer. Gedung Putih dinilai tidak akan melakukan operasi darat dalam skala besar. Faktor pemilu paruh waktu AS juga membuat pemerintah Trump berhati-hati agar tidak terjerumus ke perang regional. Dengan protes terjadi di ratusan kota, serangan udara saja dinilai tidak cukup untuk menghentikan aparat keamanan Iran. Trump kemungkinan hanya akan melakukan serangan simbolis agar terlihat tegas tanpa terlibat dalam konflik besar. Pentagon sampai saat ini juga belum mengirim kapal induk atau pasukan tambahan ke kawasan. Negara-negara Teluk pun enggan menjadi basis serangan AS karena masih trauma dengan serangan Iran sebelumnya. Langkah AS di Timur Tengah juga dinilai sering tidak memiliki tujuan jangka panjang yang jelas.
Menurut mereka, satu serangan saja tidak akan menjatuhkan rezim Iran dan justru bisa memicu aksi militer yang lebih besar. Pengamat memprediksi AS baru akan bertindak militer jika terbukti rezim Iran membunuh demonstran dalam jumlah sangat besar. Trump menyebut penindakan berdarah sebagai alasan untuk bertindak, namun kurangnya data yang bisa diverifikasi membuat keputusan itu sulit diambil. Jika tidak ada bukti kuat, AS kemungkinan akan memilih strategi melemahkan Iran tanpa perang terbuka. AS diprediksi akan menekan Iran agar terpaksa bernegosiasi dengan syarat Washington. Namun upaya menjatuhkan rezim secara langsung dinilai kecil kemungkinannya karena Iran dianggap jauh lebih kompleks dibanding Venezuela dan tidak memiliki oposisi yang siap memerintah. Menjatuhkan rezim justru bisa memicu kekacauan sehingga pemerintah Trump dinilai berhati-hati. Ketidakjelasan tujuan juga memengaruhi jenis serangan yang dipertimbangkan AS. Serangan terbatas ke fasilitas keamanan Iran bisa dilakukan untuk menunjukkan ketegasan tanpa memicu perang besar. Akan tetapi, langkah ini berisiko memperkuat nasionalisme dan dukungan terhadap rezim. Menyerang aparat keamanan dinilai justru bisa membuat mereka semakin solid. Jika ada serangan, fokusnya kemungkinan pada sistem keamanan, komando, pengawasan, dan upaya Iran memutus internet. Kedepannya, langkah AS terhadap Iran akan sangat bergantung pada perkembangan situasi di lapangan serta perhitungan politik dan keamanan global. Hingga saat ini, Washington masih mempertimbangkan berbagai opsi tanpa terlibat dalam konflik terbuka. Apakah nantinya AS benar-benar menyerang Iran? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.